warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Setia Sutrisno, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan dari SD Negeri 2 Brengkok, Kecamatan Brondong, dengan bimbingan dari fasilitator Bapak Dr. Andes Agus Salim Mulyadi, Magister Pendidikan, dan pendampingan dari pengajar praktek Ibu Mufaridah, Sarjana Pendidikan. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dalam penerapan segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan yang ketiga atau sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada tahapan 1 dan tingkah laku yang telah tervalidasi pada tahapan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pakai sandal gitu. Hari ini karena Mas Rafid tidak pakai sepatu, sekolah pakai sendal, ya. Nanti istirahat, Mas Rafid jangan keluar dulu ya. Nemui Pak Tris dulu sebentar, ya. Sekarang kita pelajaran terlebih dahulu. Mas Rafid, kenapa hari ini Mas Rafid ke sekolah tidak memakai sepatu atau cuma pakai sendal? Sepatu saya basah Pak, karena kemarin sore sepatu saya kehujanan. Kok bisa kehujanan Mas Rafid? Padahal kemarin sore kan Mas Rafid sudah pulang dari sekolah, otomatis sepatunya sudah di rumah.
Iya Pak, kemarin sepulang sekolah saya lupa belum memasukkan sepatu saya ke dalam rumah karena saya keasikan bermain bersama teman-teman. Memangnya Mas Rafid bermain apa dengan teman-temannya? Bermain sepak bola Pak. Pak Tris tahu Mas Rafid, bermain dengan teman-teman itu sangat seru dan asik. Pak Tris dulu juga mengalami masa kecil seperti itu. Waktu kecil Pak Tris juga sangat senang sekali bermain dengan teman-teman. Mas Rafid merasa asik dan senang tidak bermain sepak bolanya kemarin? Asik sekali Pak, seru. Apakah yang Mas Rafid lakukan dengan tidak menggunakan sepatu ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Pak. Kira-kira tindakan Mas Rafid hari ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana Mas Rafid? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas tentang disiplin Pak. Apakah Mas Rafid bersedia memperbaiki kesalahan Mas Rafid hari ini? Bersedia Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi itu bagus Mas Rafid. Tetapi apa yang bisa Mas Rafid lakukan untuk mengganti kesalahan yang Mas Rafid lakukan tadi? Bagaimana kalau saya berdiskusi dengan teman-teman tentang pentingnya menerapkan kedisiplinan dan membuat komitmen tentang disiplin? Kapan Mas Rafid itu akan dilakukan? Saat istirahat Pak, saya akan berdiskusi dengan teman-teman. Selamat pagi Mas Marcel. Mas Marcel kira-kira tahu tidak kenapa Mas Marcel dipanggil ke sini sama Pak Tris? Tidak tahu Pak. Saat ulangan tadi Pak Tris melihat Marcel melihat jawaban teman sebelah Mas Marcel. Mas Marcel bisa dikatakan mencontek jawaban punya temannya. Betul atau tidak Mas Marcel? Betul Pak. Kira-kira menurut Mas Marcel mencontek itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik Mas? Tidak baik Pak. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah Mas Marcel. Termasuk Pak Tris juga pernah berbuat salah. Termasuk tindakan yang tadi Marcel lakukan, mencontek, itu juga merupakan perbuatan yang salah. Tetapi Pak Tris di sini tidak mencari siapa yang salah. Ya, Pak Tris di sini mau mencarikan solusi agar permasalahan Mas Marcel bisa terbantukan. Tadi pasti Mas Marcel punya alasan kenapa Mas Marcel sampai melakukan perbuatan yang tidak baik itu, mencontek temannya saat ulangan. Tadi malam saya lupa tidak belajar Pak, dan saya takut nilainya jelek. Kenapa kok tadi malam tidak belajar Mas Marcel? Lupa karena keasikan main game. Jadi karena tidak belajar, Mas Marcel akhirnya tidak bisa mengerjakan soal, betul? Betul Pak. Mas Marcel, kira-kira masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Ingat Pak. Sudah ingat. Sekarang
Kira-kira apa keyakinan kelas itu? Jujur dalam setiap tindakan. Ya, benar sekali. Sekarang Mas Marcel yakin bahwa kejujuran itu harus melekat dalam setiap diri seseorang. Yakin? Yakin, Pak. Yakin bahwa sifat jujur itu baik untuk setiap orang. Yakin, Pak. Baik, karena Mas Marcel sudah yakin bahwa sifat jujur itu baik. Kira-kira apa yang harus dilakukan Mas Marcel agar tidak mencontek lagi, karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur? Kerjakan semampunya dan berdoa agar dimudahkan. Oke, sekarang Mas Marcel sudah paham apa yang harus dilakukan Mas Marcel agar tidak mencontek lagi. Pertanyaannya sekarang, Mas Marcel, kira-kira kapan akan melakukan apa yang sudah Mas Marcel katakan tadi? Mulai dari sekarang, Pak. Baik, mulai sekarang Mas Marcel sudah tahu apa yang harus dilakukan tadi, ya. Mulai dari belajar, mengerjakan semampunya, dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mengerjakan. Terima kasih Mas Marcel. Pak Guru yakin Mas Marcel akan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan yang dicita-citakan orang tua, ya, dan mempunyai sifat-sifat kebaikan. Terima kasih. Sekarang Mas Marcel boleh kembali. Tos dulu. Bisa melakukan, ya? Siap, Pak. Setelah melakukan restitusi, saya senang sekali dan merasa dihargai, bisa mencari solusi sendiri. Senang sekali karena saya mendapatkan solusi masalah saya sendiri. Demikian penyampaian demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi bagi Bapak Guru hebat dimanapun berada. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.